ujian promosi doktor bidang ilmu pendidikan, mendapat predikat cum laude 3,90 yang dilaksanakan melalui Zoom secara virtual. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sempat hadir, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Terkhusus buat keluargaku yang selalu mendukungku dan sahabat-sahabatku. Promosi doktor saya ini terdiri dari tim penguji. Pertama, Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI, Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar MSI, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Arifin Ahmad MA, Bapak Profesor Dr. Muhammad Yunus MPD, Bapak Dr. Halim MPD, dan Bapak Dr. Pataufi SPD MSI. Kemahasiswaan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI, selaku Ketua Sidang sekaligus penguji internal. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Aris Munandar MSI, selaku penguji promotor. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan S3 Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Arifin Ahmad MA, selaku penguji co-promotor. Yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Yunus MPD, selaku penguji co-promotor. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Abdul Halim MPD, selaku penguji internal. Yang saya hormati Maha Terpelajar Bapak Dr. Pataufi SPD MSI, selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para tamu undangan yang sempat hadir di ruang virtual ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Permainan Kreatif Tradisional untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil judul ini adalah di mana terlihat fenomena bahwa guru-guru kurang mengenal permainan tradisional dan cenderung menggunakan media yang sudah ada dan banyak tersedia di pasaran dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Latar belakang selanjutnya yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan guru-guru maupun hasil pengamatan terhadap pendidikan di TK khususnya di TK Satina, diperoleh gambaran bahwa kondisi anak dalam hal kemampuan kognitif masih kurang. Selain itu, media pembelajaran khususnya mengenai permainan tradisional yang ada di TK dan minimnya kemampuan guru dalam mengemas permainan tradisional menjadi menarik di TK juga masih kurang. Rumusan masalah ada 4. Yang pertama yaitu bagaimana gambaran kebutuhan lapangan pengembangan modal permainan tradisional dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini. Yang kedua, bagaimana desain pengembangan model permainan kreatif tradisional untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini. Yang ketiga, bagaimana tingkat validitas dan tingkat kepraktisan model permainan kreatif tradisional untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini. Dan yang keempat adalah bagaimana tingkat efektivitas model permainan kreatif tradisional untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini. Kemudian tujuan penelitian juga ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana gambaran kebutuhan lapangan
pengembangan model permainan kreatif tradisional untuk meningkatkan kognitif anak usia dini. Yang kedua, pengembangan model permainan kreatif tradisional untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana tingkat validitas dan tingkat kepraktisan model permainan kreatif tradisional untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas model permainan kreatif tradisional untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini. Adapun manfaat penelitian, yang pertama yaitu secara teoritis memberikan manfaat dan sumbangan ilmuwan bagi dunia pendidikan tentang pengembangan suatu model permainan kreatif tradisional khususnya bagi anak usia dini. Kemudian menjadi bahan perbandingan penelitian-penelitian yang relevan di bidang pendidikan khususnya anak usia dini. Kemudian yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu memungkinkan anak dapat bermain sesuai dengan minat, bakat, serta mengembangkan karakter yang dimiliki. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi tenaga pendidik. Adapun tinjauan pustaka, yaitu menurut Sugiono, kognitif atau intelektual adalah suatu proses berpikir berupa kemampuan atau daya untuk menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya, sehingga kemampuan untuk menilai dan mempertimbangkan itu diamati dari dunia sekitar. Sedangkan menurut Piaget bahwa tahapan perkembangan kognitif untuk anak usia 2 sampai 7 tahun berada pada tahap pra-operasional. Dan menurut Vygotsky, manusia dilahirkan dengan seperangkat fungsi kognitif, yakni kemampuan berpikir, dan selanjutnya adalah pengertian permainan kreatif tradisional, yaitu merupakan permainan warisan dari nenek moyang yang wajib dan perlu dilestarikan karena mengandung nilai-nilai budaya. Oleh itu dapat dilakukan melalui berbagai pengembangan atau modifikasi. Nah, untuk penelitian ini ada 2 permainan yang saya angkat, yaitu permainan makabasi dan permainan simbol. Untuk permainan makabasi ini, permainan sebelumnya dimainkan oleh 2 pemain dengan menggunakan batok kelapa yang ditanam di dalam tanah dan kerang yang sudah dikeringkan. Nah, permainan ini sebelumnya hanya berdasarkan menang dan kalah. Adapun modifikasi atau pengembangan dari penelitian ini adalah bahwa hasil dari kerang yang berhasil dimasukkan ke dalam akan dikaitkan dengan aspek kognitif anak. Salah satunya yaitu dengan konsep gambar bilangan, di mana anak mengambil angka yang sesuai dengan jumlah kerang yang sudah dikeringkan. Untuk permainan mambol ini awalnya menggunakan pecahan genteng. Nah, dimodifikasi ini diganti menggunakan batu tipis yang dicat dan diberi warna. Tujuannya yaitu agar anak tidak hanya mengukur batu dari yang kecil, tapi juga dapat mengukur angka dari 10 sampai 100. Untuk kerangka pikirnya ini tadi sudah dipaparkan bahwa kemampuan kognitif anak usia ini belum optimal. Nah, fenomena guru belum sepenuhnya memperkenalkan permainan tradisional, sehingga dibutuhkan pembelajaran berdasarkan tahapan perkembangan anak melalui bermain. Nah, permainan yang diteliti di sini adalah permainan makabasi dan permainan mambol. Yaitu diharapkan bahwa melalui permainan ini kemampuan kognitif anak dapat meningkat. Selanjutnya, desain penelitian menggunakan model 3D. Jadi, analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Hasil penelitian bahwa gambaran tingkat kebutuhan model pembelajaran permainan kreatif tradisional ini berdasarkan observasi dan hasil wawancara dan juga mengacu pada Permendikbud nomor 137 dan 146. Adapun hasil analisis materi itu tingkat pencapaian perkembangannya untuk permainan makabasi terdiri dari 2, yaitu berpikir logis dan berpikir simbolik. Untuk permainan manboy ada juga berpikir logis dan simbolik. Nah, adapun desain model permainan kreatif tradisional itu akan melahirkan sebuah media seperti yang ada di gambar. Ini adalah media papan makabasi
Untuk hasil penilaian validator terhadap pengembangan model permainan kreatif tradisional, dari tabel menunjukkan bahwa penilaian validator dari bukti panduan, program semester, SPPM, SKH, lembar observasi aktivitas anak dan lembar observasi aktivitas guru serta angket tersebut guru itu dinyatakan valid untuk digunakan. Selanjutnya, uji kepraktisan. Untuk uji kepraktisan ini, hasil pengamatan terhadap pengamatan aktivitas guru dalam pengembangan model permainan kreatif tradisional diperoleh bahwa jumlah ajumen 2 pengamatan sejarah guru dan bisa umum tidak ada. Berarti 2 pengamatan sepakat bahwa aktivitas pengembangan model permainan kreatif tradisional terlaksana dengan persentase 100%. Adapun hasil penilaian beberapa guru di TK Satina berada pada kategori positif, yaitu sangat positif. Jadi berdasarkan angket respon guru sesuai dengan penilaian guru dikatakan praktik karena lebih dari 90% guru memberikan respon positif sangat baik. Uji keefektifan ada 2 lembaga, yaitu kemampuan peserta didik di TK Satina. Ini menunjukkan bahwa peserta didik sebesar 83,33% berada pada kategori tinggi, 16,66% berada pada kategori sedang, dan tidak ada peserta didik berada pada kategori rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata kemampuan kognitif peserta didik kelompok D TK Satina berada pada kategori tinggi. Selanjutnya, kemampuan peserta didik di TK Bayangkari. Dari tabel menunjukkan bahwa peserta didik sebesar 75% berada pada kategori tinggi, 25% berada pada kategori sedang, dan tidak ada peserta didik atau 0% berada pada kategori rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata kemampuan kognitif peserta didik kelompok D TK Bayangkari berada pada kategori tinggi. Kesimpulan, yang pertama, perlu adanya perangkat atau panduan untuk melaksanakan pembelajaran model permainan kreatif tradisional agar lebih memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam memperkenalkan permainan tradisional. Yang kedua, desain model permainan kreatif tradisional pada usia dini, yakni merancang media pembelajaran, merancang perangkat pembelajaran, merancang instrumen pengukuran kemampuan anak, dan merancang metode pengajaran. Yang ketiga adalah model permainan kreatif tradisional telah memenuhi kriteria kevalidan dan tingkat kepraktisan dengan ketercapaian uji ahli berada pada kategori baik, sehingga didikan anak selama kegiatan belajar memenuhi kriteria ideal, yaitu berada dalam kategori. Yang keempat, tingkat efektivitas model permainan kreatif tradisional menunjukkan bahwa kemampuan kognitifannya semakin meningkat. Saran yang pertama, untuk lembaga PAUD senantiasa selalu memotivasi guru-guru untuk menerapkan budaya lokal agar di setiap lembaga PAUD, karena model pengembang ini sudah dinyatakan valid, praktis, dan efektif. Yang kedua, diharapkan kepada guru agar selalu menerapkan permainan budaya lokalnya agar tidak terlupakan. Dan yang ketiga, untuk lembaga pendidikan secara bersama-sama dengan orang tua siswa menghidupkan kembali permainan tradisional agar menjadi program yang dikembangkan di sekolah-sekolah melalui program olahraga dan program ekstrakurikuler sebagai muatan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Saya beri kesempatan pada Bapak Dr. Pak Taufik, Magister Sains. Disilakan. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan sidang, Wakil Direktur 1 TPS UNN, yang kami hormati
Kaprodi, yang kami hormati promotor, yang kami hormati bapak-bapak tim penguji, yang kami hormati seluruh undangan yang menyempatkan hadir dalam pertemuan virtual ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentu saja yang berbahagia hari ini Ibu Maria Ulfa dan beserta keluarga. Saya ucapkan pertama-tama selamat buat Ibu karena telah sampai pada tahap ini yang kita dan saya menyadari betul ini adalah suatu hal yang tidak mudah bagi kita semua, termasuk bagi Ibu, apalagi setelah saya mendengar tadi beberapa kegiatan yang luar biasa banyaknya yang dibacakan oleh promotor tadi. Saya katakan bahwa ini tidak mudah. Di sisi lain lagi, saudari tinggalnya tidak dekat dari kota Makassar. Ini juga butuh perjuangan yang luar biasa. Tapi sering saya katakan pada saat kita kuliah lalu bahwa yang penting dijalani, jangan pernah mundur, akhirnya kita akan sampai. Dan alhamdulillah ini adalah mungkin titik akhir dari proses akademik yang Ibu bisa lalui. Oke, baik Ibu Maria, saya tidak terlalu banyak lagi mengoreksi apa yang Ibu tulis karena kita sudah sering komunikasi mulai dari awal sampai pada detik-detik terakhir ini. Tapi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk ini kan, karena waktu yang diberikan itu hanya 5 menit. Ibu, pertanyaan saya ada 3. Tolong nanti dicatat, nanti sekaligus saya bacakan, Ibu nanti respon sekaligus. Ini untuk mengefisienkan waktu. Nanti kalau perlu ada saya konfirmasi, saya akan konfirmasi kembali di akhir. Jadi yang pertama, Ibu mengembangkan model pembelajaran ini, dikatakan bahwa pada kesimpulan model ini praktis bagi pengguna. Dalam hal ini tentu saja adalah guru-guru TK dan anak-anak TK. Ya. Tolong dikemukakan kepada kita semua ini, indikator kepraktisan itu apa dan apa yang membuat model ini menjadi praktis bagi anak-anak dan bagi guru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hasil penelitian juga Ibu mengemukakan dan menemukan hasil bahwa ternyata model ini sangat efektif. Kalau kita lihat dari indikator hasil belajar untuk mengukur kemampuan kognitif anak, itu kan tidak ada anak yang mendapat kategori rendah ya, dia sedang dan tinggi. Nah, ini bisa Ibu kemukakan barangkali hal apa saja dari proses permainan dia atau model ini yang membuat begitu efektif. Tentu saja kita akan berbicara tentang komponen-komponen dari pembelajaran itu. Saya yakin bahwa Ibu ini sudah memaparkan di pembahasan di bab 4. Atau tidak, berarti Ibu keliru sedikit, mestinya itu harus dibahas secara mendalam. Apa yang membuat itu model ini menjadi efektif, dan itu sangat efektif bagi kami sebagai pendengar dan pembaca karena 70 sekian persen itu yang mencapai nilai tinggi, selebihnya itu sedang. Ya, itu yang kedua Ibu. Kemudian yang ketiga, ini kan permainan tradisional. Nah, kita tahu bersama, kita semua ketahui bahwa anak-anak kita sekarang itu kan kecenderungannya itu kepada game-game online gitu. Meskipun anak yang Ibu teliti ini kan anak TK, tapi yang belum masuk TK pun sekarang sudah familiar dengan gadget. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah tolong yakinkan kepada kita semua bahwa model yang dikembangkan itu paling tidak bisa menyaingi minat anak-anak untuk bermain gadget. Artinya apa? Bahwa kita harapkan ya yang selama ini kita lihat bahwa kecenderungannya sering bermain gadget, ya paling tidak bergeser sedikit ke model pembelajaran dalam bentuk permainan yang dikembangkan. Saya kira itu Ibu, sebelum kurang jelas dari 3 pertanyaan saya Ibu. Ya, mohon dijawab semuanya, silakan dan dijawab Ibu Maria. Terima kasih Pak, saya langsung menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama,
yaitu bagaimana kriteria bahwa pengembangan model ini dikatakan praktis. Nah, kepraktisan dari pengembangan model ini tentu sudah disiapkan, ada instrumen penelitian yang sudah divalidasi oleh validator. Yang instrumen penelitian yang divalidasi yang pertama itu adalah berupa angket respon guru, kemudian lembar pengamatan aktivitas guru. Nah, di dalam instrumen ini ada beberapa indikator yang bisa dinilai oleh guru bahwa model ini dinyatakan praktis dan sesuai dengan kategori tinggi yang telah dijelaskan. Yang kedua, mengapa model pengembangan ini dikatakan efektif bagi anak? Karena di dalam penelitian ini telah diamati ketika anak menggunakan media dan guru menggunakan buku panduan. Nah, kalau kepraktisannya ini bahwa guru bisa menggunakan buku panduan karena sudah jelas dijelaskan di buku panduan. Nah, untuk efektifnya bahwa anak menggunakan medianya, di mana media ini sangat menarik perhatian anak. Di mana media yang digunakan itu berupa papan makabaci, kemudian dilengkapi dengan kerang-kerang yang dihias. Nah, tentunya anak itu prinsipnya bermain sambil belajar. Nah, ketika anak sudah bermain dengan papan makabaci dan bermain mamboy, tentu disiapkan pula di akhir itu lembar kerja. Apakah anak sudah memahami melalui permainan ini dengan mengaplikasikan di lembar kerja. Nah, di lembar kerja ini sudah jelas bahwa kemampuan kognitif anak meningkat. Misalnya lembar kerja mengenal lebih dari, kurang dari, itu anak sudah paham ketika diaplikasikan di lembar kerja. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana menggeser permainan online agar permainan tradisional, khususnya yang saya kembangkan, bisa menarik perhatian anak. Yang pertama, perlu sosialisasi dari misalnya dari guru kepada orang tua, bisa dalam bentuk grup WA. Kalau di TK biasa ada namanya parenting. Jadi di grup parenting ini ada komunikasi antara orang tua dengan guru. Nah, di sini guru bisa memberikan motivasi kepada orang tua agar lebih memperkenalkan anak usia dini tentang permainan tradisional. Misalnya ketika ibu guru bisa juga membuat kurikulum. Kurikulum ini tentunya di dalamnya ada permainan tradisional. Nah, kalau sekarang musimnya BDR, nah di kegiatan BDR ini ibu guru bisa memasukkan di grup parenting bahwa permainan yang akan dimainkan ya, tentunya media misalnya mamboy yang mudah ditemukan. Kemudian permainan makabaci juga mudah ditemukan. Kemudian yang solusi yang kedua yang bisa diterapkan juga adalah sosialisasi dari Dinas Pendidikan kepada guru-guru agar misalnya melalui pelatihan agar semua guru misalnya khususnya di Kabupaten Majene bisa menerapkan permainan tradisional ini. Dan yang secara umum melalui media sosial, misalnya media YouTube, yaitu bagaimana tutorial penggunaan permainan kreatif tradisional bisa disosialisasikan melalui media YouTube. Dan alhamdulillah saya sudah terapkan di akun YouTube saya permainan tradisional Makabas ini. Rupanya sudah ribuan yang menonton, Pak. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Ibu Ulfa. Jadi ini juga apa yang Ibu lakukan itu menjawab atau mengikuti kemajuannya ya yang sudah dimasukkan di YouTube secara online yang bisa diikuti oleh guru maupun Maria Ulfi. Sangat berbangga sebagai pimpinan institusi pendidikan di Kabupaten Majene, sangat berbangga atas selesainya perhelatan akademik ini dituntaskan oleh Dr. Maria Ulfa hari ini, bahkan dengan predikat yang sangat memuaskan,
Mudah-mudahan saja outputnya nanti bisa tertular kepada tenaga pendidik PAUD yang ada di Majene. Sekian banyak referensi permainan tradisional dikembangkan yang bisa diinspirasi dari hasil penelitian ini. Mudah-mudahan saja kedepannya ini bisa semakin berkembang dan bisa diikuti oleh tenaga pendidik PAUD lainnya yang ada untuk lebih memajukan kualitas pendidikan yang tentunya tadi dikatakan itu mulai dari usia dini. Karena di usia dini ini adalah stimulasi awal pengembangan potensi dan kemampuan dasar peserta didik kita dimulai. Perkembangan selanjutnya akan ditentukan oleh pendidik PAUD. Alhamdulillah ada lagi referensi baru di pengembangan pola pembelajaran melalui model pembelajaran pada bisa lebih dan semakin memaksimalkan proses belajar mengajar di tingkat PAUD di Kabupaten. Ya, proses pendidikan yang dilakukan oleh Ibu Dr. Maria Ulfa. Tentu di balik keberhasilan ini, saya selaku promotor sangat memuji tekad inisiatif usaha dari Ibu Maria Ulfa, sehingga saya mendengarkan bahwa Ibu Maria ini mungkin yang tercepat ya di angkatannya. Tentu saja ini juga akan memacu teman-teman yang lain juga untuk segera menyusul Ibu Dr. Maria Ulfa. Inilah juga menandakan bahwa hambatan yang terjadi selama pandemi ini sesungguhnya bukanlah menjadi satu alasan besar. Memang ada hambatan sedikit ketika dulu pernah suatu waktu kami harus bertiga bertemu dengan kopromotor untuk sedikit memberi catatan dari kegiatan timbang layak. Tiba-tiba tidak jadi karena terjadi gempa di Sulawesi Barat. Lalu kemudian tidak berselang berapa hari kemudian kita menyusul. Namun demikian musibah-musibah itu alhamdulillah tidak menghalangi pencapaian yang dilakukan oleh Bu Maria Ulfa. Terutama karena pada hari ini kita mendengarkan semua bahwa Dr. Maria Ulfa mendapat predikat cum laude. Ini juga menjadi sekaligus apresiasi tapi juga sekaligus beban untuk saya juga selaku promotor mengingatkan. Pertama, jangan berhenti berkarya. Jangan sampai ini terjadi pada banyak teman-teman kita setelah doktor maka berhenti semangat keilmuan untuk mengembangkan itu. Apalagi Bu Maria Ulfa ini adalah seorang pengajar di berbagai perguruan tinggi, tentu juga kebutuhan untuk pengembangan karir di bidang penelitian, di bidang publikasi juga senantiasa terus didorong, sehingga jangan sampai jurnal Anda yang terindeks Scopus 4 adalah jurnal terakhir dalam hidup Anda. Kita tidak mau ingin seperti itu. Kalau itu terjadi, maka upacara promosi ini akan menjadi upacara mengantar Anda pada kematian akademik. Ya, jangan sampai itu terjadi. Justru sebaliknya, kita ingin bahwa inilah menjadi tonggak awal bagi Anda untuk bisa mengembangkan. Harapan kita, Anda juga bisa meraih gelar guru besar sebagaimana juga yang sudah diraih oleh para pendahulunya. Yang kedua tentu saya juga mengapresiasi keteguhan Anda, ya, inisiatif Anda, usaha Anda yang tidak pantang menyerah. Walaupun selama ini juga tinggal di tempat yang jauh, tetapi tidak menjadi halangan untuk bisa juga tetap menempuh pendidikan ini. Sehingga ini juga menjadi semangat bagi teman-teman kita yang lain, dan bahkan juga kepada generasi-generasi kita bahwa
jarak bukanlah halangan untuk bisa menggapai cita-cita. Apalagi dengan sistem pembelajaran yang dilakukan secara online seperti sekarang ini akan memberi kita kemudahan-kemudahan dari sisi aksesibilitas pengetahuan dan insya Allah juga memberi semangat pada teman-teman kita yang lain. Dan terakhir, manfaatkanlah ilmu ini kepada kebajikan, terutama dalam catatan kita semua bahwa pendidikan anak usia dini ini masih harus kita rawat bersama-sama. Masih kita perlu sentuh secara bersama-sama dan perlu kita dukung bersama-sama. Siapapun stakeholder yang berkaitan dengan itu, mari kita gugah masyarakat kita gugah orang tua kita gugah seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga marwah pendidikan itu dan dimulai dari pendidikan nasional. Pendidikan lanjut SD, SMP hanyalah akibat sebenarnya dari peletakan dasar-dasar pendidikan yang baik pada pendidikan anak usia dini. Jadi kita jadikan penelitian ini sebagai bagian juga yang bisa menginspirasi anak-anak kita, keluarga kita untuk mungkin insya Allah makin mereka tertarik untuk masuk pada jenjang pendidikan anak usia dini di masa sekarang dan mungkin juga di masa datang. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terakhir permohonan maaf kalau dalam pertemuan kita, dalam pembimbingan kita ada hal-hal yang kurang berkenan pada diri Anda, baik sengaja maupun tidak disengaja. Atas nama saya dan Prof. Arifin Ahmad menyampaikan permohonan maaf. Sukses selalu untuk Anda di masa-masa yang akan datang. Terima kasih kepada Pak Direktur Program Pasca Sarjana dan Bapak Rektor yang sudah memberi kepercayaan kepada kami untuk mengantarkan salah satu mahasiswa terbaik kita untuk meraih doktor pada hari ini. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Haji Aris Munandar MPD selaku promotor yang telah memberi pesan-pesan akademik. Bapak Ibu yang saya hormati, singkatnya saya sebagai Ketua Sidang menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, selamat pada Ibu Dr. Maria Ulfah, SPD MPD, bersama keluarga dan orang-orang yang menyertai kesuksesan Ibu Dr. Ulfah. Selamat karena ada banyak orang yang menempuh pendidikan, tapi tidak semua bisa menjadi dokter. Beberapa teman-teman saudara bersama-sama dalam angkatan yang sama, tapi ibu menginspirasinya lebih awal dan menyatakan diri dokter lebih awal. Itu sebuah pencapaian sangat tentu tinggi seperti yang diungkapkan oleh Bapak promotor tadi. Sekali lagi selamat dan sampaikan rasa Wakil Direktur, izin menyampaikan ini berita baik juga. Di sini hadir Wakil Bupati Majene terpilih. Oh ya. Oke, belum tentu ya. Oke, terima kasih. Ya, mohon disampaikan juga rasa bahagia ini kepada orang-orang yang menyertai bersama keberhasilan ini. Apakah itu keluarga, orang tua, suami, anak, ataupun orang-orang terdekat lainnya. Yang boleh jadi di saat pertama Anda melangkah memasuk doktor, tapi hari ini mungkin tidak bersama kita lagi, karena suatu hari pasti juga dia patut ikut merasakan kebahagiaan hari ini. Dan singkatnya saya menyampaikan terima kasih kepada tim pembimbing, tim penguji, yaitu pertama Bapak Profesor Dr. Aris Munandar MPD secara seksama memperhatikan yang saudara peroleh selama mengikuti ujian, nilai ujian seminar proposal, nilai seminar hasil, ujian tutup, hasil timbang kelayakan, dan ujian promosi yang masih sedang terlaksana hari ini. Tim penguji berkeputusan atau berkesimpulan bahwa saudara Promopendus
Siti Maria Ulfa, SPD MPD, dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif EPK 3,90 atau predikat kelulusan cum laude dengan pujian. Dengan demikian, mulai saat ini saudara berhak menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu pendidikan. Perkenankanlah saya orang yang pertama menyapa saudara dengan gelarnya yang baru. Dr. Siti Maria Ulfa, SPD MPD. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai, memberkati apa yang saudara raih hari ini. Sebagai catatan, nilai promosi Anda hari ini, tim penguji bersepakat memberi nilai A. Saudara dinyatakan doktor ke-914 program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar dan doktor ke-144 pada program studi ilmu pendidikan. Saudara meraih predikat pujian atau cum laude karena saudara telah memenuhi penerbitan artikel hasil penelitian yang terindeks pada Scopus dalam jurnal Universal Journal of Educational Research yang terbit pada volume 8 nomor 11. Sekian dan demikian. Selanjutnya, mohon perkenan Saudara Dr. Maria Ulfa untuk duduk kembali. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bersama selembar hasil perjuangan bertahun oleh Maria Ulfa dalam bentuk penayangan ijazah. Sekaligus yang saya hormati, Maha Guru Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Yunus MPD, selaku penguji eksternal. Yang saya hormati, Maha Terpelajar, Bapak Dr. Abdul Halim MPD, selaku penguji internal. Yang saya hormati, Maha Terpelajar, Bapak Dr. Pataufri SPD MSI, selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, para tamu undangan yang sempat hadir di ruang virtual ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Model Permainan Kreatif Tradisional untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil judul ini adalah di mana terlihat fenomena bahwa guru-guru kurang mengenal permainan tradisional dan cenderung menggunakan media yang sudah ada dan banyak tersedia di pasaran dalam pelaksanaan proses pembelajaran di TK. Latar belakang selanjutnya yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan guru-guru maupun hasil pengalaman
terhadap anak di TK, khususnya di TK Fatina, diperoleh gambaran bahwa kondisi anak dalam hal kemampuan kognitif masih kurang. Selain itu, media pembelajaran khususnya mengenai permainan tradisional yang ada di TK dan minimnya kemampuan guru dalam mengemas permainan tradisional menjadi menarik di TK juga masih kurang. Lulusan masalah ada 4. Yang pertama yaitu bagaimana gambaran kebutuhan lapangan pengembangan model permainan kreatif tradisional dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini. Yang kedua, bagaimana desain pengembangan model permainan kreatif tradisional untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini. Yang ketiga, bagaimana tingkat validitas dan tingkat kepraktisan. Siap, Pak. Insya Allah. Ulangi sekali lagi. Apakah saudara siap mengikuti sidang promosi hari ini? Siap. Ya, siapa Anda melengkapi semua persyaratan dan ini lebih mantap rasanya dengan kesehatan itu. Oleh karena itu, tim penguji yang saya hormati, hadirin semua, singkatlah saya membuka sidang ujian promosi hari ini dengan mengajak kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.